Saudara-saudaraku dimanapun berada, di sini saya akan jelaskan ada loh alat untuk melindungi diri dan keluarga agar selalu selamat dan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ibarat perisai, alat itu dapat melindungi kita dan keluarga kita dari berbagai rintangan atau ancaman dalam kehidupan. Alat itu bagaikan jimat atau jimat keberuntungan bagi hidup kita, dan siapapun yang menggunakan itu akan selalu lebih banyak mendapatkan keberuntungan. Alat itu ibarat tiket masuk agar kita bisa memasuki sebuah tempat yang kita inginkan. Ya, ketahuilah saudara-saudara, ternyata alat itu adalah etika dan sopan santun. Mungkin Anda pernah mendengar kata pengasih-asih atau agar membuat orang sayang kepada kita, agar terbuka jalan-jalan yang ingin kita tempuh. Kalau kita selalu dengan etika dan sopan santun, punya tata krama dalam hidup ini, orang-orang akan merasa senang ketemu dengan kita, dan itu membuat mereka tidak akan membenci kita. Karena kita orang beretika dan punya sopan santun, jadi orang-orang yang kita temui itu merasa seperti mendapatkan penghargaan atau merasa nyaman ketemu dengan kita, karena sopan santun adalah bentuk penghormatan. Sopan santun itu sesungguhnya adalah pengorbanan kecil-kecil yang harus kita lakukan, tetapi pengorbanan itu hasilnya itu ya sangat menjanjikan, luar biasa. Etika dan sopan santun itulah yang menyebabkan kita akan diterima di mana saja, karena semua orang sesungguhnya ingin dihargai. Mereka hanya akan menyambut apa yang membuat mereka senang. Karena kita diterima oleh banyak orang di dalam kehidupan, maka akan terbuka dan kita bisa masuk ke dalam suasana baru dan keadaan baru. Ini kan suatu yang luar biasa. Nah, ini yang dimaksud. Etika dan sopan santun itulah sebenarnya alat pembuka jalan agar apa yang kita inginkan bisa kita capai tanpa harus mengalami banyak rintangan. Kalau itu tidak kita miliki, kalau etika dan sopan santun itu tidak kita miliki, hampir setiap jalan kita akan seperti bertemu jalan buntu, karena orang tidak simpati kepada kita. Nah, karena kita membahas sopan santun, etika, tata krama, sebenarnya apa saja sih sopan santun itu? Mari kita simak. Andai kita bisa selalu bersikap ramah dan penuh senyum, itu juga adalah salah satu bentuk sopan santun dalam kehidupan kita. Coba diperhatikan ya, gestur tubuh kita atau bentuk tubuh kita pada saat ketemu dengan orang, itu juga menunjukkan apakah kita mencerminkan menghormati orang yang kita temui atau tidak. Itu dari sana juga orang bisa melihat dan menilai bagaimana kepribadian kita. Misalkan kita bertamu ke rumah orang kan, kemudian kita langsung masuk, langsung duduk tanpa ngetuk pintu, tanpa mengucapkan salam pembuka untuk membuktikan atau menunjukkan kita datang. Kira-kira yang menerima kita itu senang apa enggak sih? Dan kemudian ketika kita sudah ada di tempat orang, ada barang-barang di sana, langsung kita ambil seolah-olah adalah barang milik sendiri. Kita tidak duduk dengan tenang, tidak duduk dengan manis seperti itu. Yang punya rumah kira-kira senang apa enggak? Pasti tidak senang. Seperti halnya di dalam gambar itu,
kalau kita punya sopan santun, sebelum kita dipersilahkan duduk, ya jangan duduk dulu. Itu artinya kita adalah orang-orang yang terkendali, orang-orang yang punya peradaban. Dan kemudian ketika kita bertemu dengan orang, bahasa kita itu tidak manis, tidak lemah lembut istilahnya, kurang sopan, banyak berteriak-teriak atau bentak-bentak, gimana orang bisa betah ketemu kita? Kalau urusan etika, sopan santun dan segala macam itu, karena kita adalah bangsa yang beradab, memang banyak sekali contoh-contohnya. Dari kecil kita diajarkan bentuk tradisi, tata krama, etika, sopan santun. Itu karena bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat beradab. Jadi orang-orang tua kita membekali kita dengan sikap seperti itu, ya tujuannya untuk keselamatan kita, agar kita tidak dimarahi, ditolak, atau dibenci oleh orang lain. Dalam setiap daerah di bangsa kita ini punya tradisi yang semua mengarahkan kepada generasinya agar punya tata krama, dan masing-masing daerah memiliki tata kramanya masing-masing yang memang juga sangat simpatik. Dan kita perlu berbangga, sopan santun bukanlah pelajaran langka dalam kehidupan di masyarakat kita. Dari daerah manapun itu, bukan pelajaran langka. Orang tua wajib memberikan pelajaran itu kepada generasinya. Mari kita cobalah telah lebih jauh sebenarnya mengapa sih ajaran etika, tata krama, sopan santun itu penting, dan untuk apa sebenarnya semua itu. Sesungguhnya kan begini, kalau misalnya kita tidak memiliki tata krama, etika, sopan santun, artinya banyak sekali hal-hal yang akan buntu di dalam perjalanan hidup kita. Nah, itu diajarkan kepada kita tujuannya ya untuk keselamatan kita, agar kita tidak celaka di dalam berkomunikasi, berinteraksi, bergaul dengan siapa saja, dan selalu mendapat lampu hijau dari mereka. Kan itu tujuan orang-orang tua kita mengajarkan kita tata krama, etika, dan sopan santun seperti itu, agar jalan-jalan kita itu mulus. Kalau misalnya sopan santun, etika, tata krama itu sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, jadi orang-orang yang menerima kita itu akan merasa senang, tidak merasa tersakiti. Jadi mereka simpati kepada kita. Kalau orang simpati kepada kita, itu artinya sudah masuk ke dalam dunia keberuntungan, kan seperti itu. Kalau misalnya orang sudah simpati kepada kita, senang kepada kita, ya kita tidak akan ditolak oleh mereka. Kalau kita ditolak, itu dijadikan teman. Kalau kita dijadikan teman, artinya banyak peluang yang akan kita dapatkan. Nah, disinilah akhirnya kita paham, kalau kita sudah memiliki etika yang bagus, tata krama yang bagus, sopan santun yang bagus, tidak bakalanlah kita akan diusir oleh orang di mana kita bertamu atau ketemu siapa kita, kan tidak diusir jadinya. Ini kan sama dengan jimat keberuntungan itu. Karena ini adalah merupakan jimat keberuntungan, kita bisa membuat orang merasa senang ketemu dengan kita, pasti kita akan dipersilahkan, dibiarkan menemani dirinya, karena tidak meresahkan. Orang sopan mana ada yang meresahkan. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa tata krama, etika, sopan santun adalah izin masuk untuk bisa memulai komunikasi. Di situ kita bisa tunjukkan potensi kita, mendengarkan potensi mereka, yang mana yang kira-kira nanti bisa disambungkan. Ini kan akan menjadi sebuah peluang baru, kesempatan baru dalam hidup kita. Nah, sopan santun ini akhirnya bisa disimpulkan akan mendatangkan rezeki dan keselamatan. Jadi kalau kita ingin selalu mendapatkan keberuntungan, diterima oleh semua orang, tidak diganggu oleh orang,
ternyata dasarnya adalah sopan santun. Ya seperti itu. Nah, mari ajarkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita sopan santun agar mereka selamat di dalam mencapai tujuannya. Ya, semoga bermanfaat. Sederhana dan mudah kalau kita mau mempraktekannya.